Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas tentang sistem telekomunikasi dengan sinyal analog dan juga transmisinya adalah analog. Oke, kita mulai. Jadi kalau kita bahas tentang sistem telekomunikasi, itu bentuknya atau polanya adalah selalu ada sender dan juga ada receiver. Proses diantaranya adalah proses telekomunikasi, di mana ada sinyal, kemudian dimodulasi, lalu dikirimkan. Nah, proses transmisi ini ada yang namanya transmisi digital dan juga ada transmisi analog. Begitu juga sinyal yang masuk, itu ada sinyal analog dan juga sinyal digital. Sehingga secara kesisteman itu akan kita menemukan suatu kasus dengan misalkan sinyalnya analog, transmisinya analog, atau transmisinya analog, sinyalnya analog tapi transmisinya adalah digital, atau kebalik, sinyalnya digital, transmisinya analog, atau digital sinyalnya dan juga digital transmisinya. Dan itu akan kita bahas satu persatu. Kita akan bahas yang paling awal secara teknologi, yaitu adalah sinyalnya analog dan juga transmisinya analog, gitu ya. Kalau sinyalnya analog, itu mungkin kita sudah paham bahwa secara alamiah kita bicara itu adalah analog, karena semua value-nya itu adalah kontinu terhadap waktu. Beda dengan sinyal digital atau sinyal diskrit. Itu loncat-loncat, 1, 2, 3, atau 0, 1, 0, 1, 0, 1. Terhadap waktu. Itu adalah sinyal digital. Kalau sinyal analog adalah kontinu secara waktu. Jadi suara kita sedang berlangsung itu, ya secara dilihat dari osiloskop misalkan, itu kelihatan bahwa sinyalnya adalah sinyal analog. Jadi setiap waktu kontinu angkanya. Kemudian ada modulator. Modulator itu berfungsi untuk sinyal yang masuk itu menjadi sama atau cocok dengan media yang akan ditransmisikan. Kebetulan media kita udara misalkan, ya, yang bisa mentransferkan atau yang bisa mengirim melalui udara adalah sinyal elektromagnetik. Jadi modulator itu adalah mengubah sinyal suara kita, ya, menjadi sinyal yang cocok dengan kondisi media, cocok dengan kondisi udara kalau misalkan itu udara. Nah, secara diagram, begitu sinyal itu sudah siap transmisi, maka dia itu bisa kemungkinannya memang menggunakan udara space begitu, dan itu harus menggunakan antena. Bisa juga kabel fisik yang menghubungkan antara pengirim, ya, dengan media transmisi ke penerima, ya. Jadi di sini bercabang, bisa pakai udara, ada antena, sehingga di penerima pun juga ada antena, ya. Atau misalkan langsung menggunakan media transmisi, ya, mungkin menggunakan kabel koaksial, kabel twisted, atau fiber optik, ya. Jadi sinyal dimodulasi, dikirimkan, kemudian diterima, dimodulasi, kembali. Atau ketika akan dikirim ke antena, ditransmit ke udara, kemudian diterima di sisi penerima lewat antena juga. Nah, ini adalah diagram sistem transmisi. Secara umum seperti ini, ya. Jadi proses seperti ini. Sedangkan kita akan mencoba mendalami sistem komunikasi dengan sinyal analog dan juga transmisinya analog. Nah, kalau kita bicara teori medan, ya, teori medan itu bisa disampaikan bahwa perubahan medan listrik itu akan menyebabkan perubahan medan magnet, dan juga sebaliknya. Perubahan medan magnet itu akan menyebabkan perubahan medan listrik, ya. Jadi
saling mempengaruhi. Nah, dibuktikan oleh Maxwell dengan hukum-hukum yang dia sampaikan, ya, bahwa hal tersebut, jadi ada suatu formula, yang formula itu bisa diselesaikan kalau sinyal itu adalah sinyalnya sinusoidal, ya, gelombang sinusoidal. Secara praktik juga dibuktikan oleh pertukaran Young, ya, yang ada interference, gelap terang. Gelap terang itu adalah menurut pertukaran Young adalah diakibatkan oleh gelombang. Di sumbernya itu memang gelombang, ya, sini itu gelombang. Sehingga solusi dari Maxwell itu gelombangnya adalah sinusoidal. Bentuknya adalah sinus omega theta fasa. Ini bentuk umum dari sinusoidal, ya, bentuk umum. Nanti akan kita lihat bahwa informasi itu bisa dipasangkan di amplitude yang kita sebut atau yang akan kita kenal namanya amplitude modulation. Bisa dipasangkan di frekuensinya sebagai frekuensi modulation atau dipasangnya sebagai phase modulation, ya. Ini adalah bentuk umumnya. Kemudian kita juga tahu seorang ahli matematik namanya Fourier, kalau kita Fourier, bukan Fourier, ya, Fourier, bahasa Prancis sebenarnya. Tapi yang jelas, deret itu mentransformasikan satuan waktu menjadi satuan frekuensi. Jadi kalau misalkan kita punya sinusoidal, ya, itu ditransformasikan hanya satu frekuensi, itu F0, ya. Ini misalkan F-nya adalah F0. Kemudian suara kita yang gambar seperti ini, ya, itu kalau kita rinci secara frekuensi, ya, itu dia bergerak di antara 30 Hz sampai dengan 3.400 Hz. Suara manusia seperti ini, secara frekuensi. Nah, tadi disampaikan bahwa sinyal elektromagnetik itu berupa sinusoidal, ya, sinusoidal, yang mungkin informasinya itu dipasangkan di amplitudo, dipasangkan di frekuensi, dan dipasangkan di fase, ya. Sedangkan F adalah suara kita atau sender, ya, sender. Jadi kalau misalkan sender ini kita modulasi, mempengaruhi atau yang dipengaruhi atau titipkan atau di modifikasinya amplitudo, maka itu menjadi amplitude modulation atau A akan mengikuti perubahan FT. Ada juga modulasi frekuensi di mana frekuensi itu mengikuti perubahan FT, perubahan sinyal yang masuk, dan juga ada fase mengikuti perubahan inputan. Sehingga modulasi analog, transformasi analog itu dikenal cuma 3 macam. Ada amplitude modulation, frekuensi modulation, dan fase modulation. Itu yang awal secara teknologi. Oke, kita masuk kepada amplitude modulation. Ya. Jadi, amplitude modulation itu pertama kali secara histori sistem telekomunikasi. Ya. Pertama kali, dan itu pasti sederhana. Ya. Mungkin saat ini anak STM ya sudah bisa membuat modul modulasi, amplitude modulasi. Ya. Jadi, inputannya adalah sinyal analog, ya, FT. Kemudian ada sinyal carrier begitu. Secara matematis itu hanya perkalian saja. FT kali cos T. Pada saat FT cos T, maka FT itu bertindak sebagai amplitudo. Makanya disebut amplitude modulation. Jadi amplitudenya itu berubah dengan informasi dari inputan atau sinyal pengirim atau sender. Inilah proses amplitude modulation. Nah, proses ini cukup untuk mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Jadi saat itu orang menerima atau menikmati suatu sistem komunikasi, ya, yang sebelumnya belum bisa, ya, dengan amplitude maka bisa komunikasi, ya, bahkan jauh sekali. Cuman dalam proses berikutnya hal tersebut kurang begitu menyenangkan hati, ya. Karena ternyata
Kalau tengah jalannya itu ada sinyal noise yang mungkin dari peristiwa alam, ya, dari halilintar misalkan, dari sinyal yang lain ya, yang elektromagnetik ya. Itu karena pengirim kita itu berpengaruh terhadap amplitudo dan noise juga ada sinyalnya, maksudnya ada amplitude juga, ya walaupun dia berubah. Itu lebih cepat, jadi pengaruhnya itu terhadap sinyal ini lebih mudah gitu. Jadi sangat terpengaruh. Kalau bahasa kita barangkali gemersoknya itu lebih cepat, ya terdengarnya itu. Ya. Kalau sinyalnya itu adalah sinyal amplitudo. Ini yang saat itu para pengguna kurang berkenan. Sehingga para ahli memikirkan lagi cara yang bagaimana yang bisa tahan terhadap noise gitu kan. Kalau amplitudo itu gampang sekali karena itu diinterrupt sedikit saja oleh noise itu karena di amplitudo itu bisa bentuknya itu bisa berubah. Ya. Itu adalah kekurangan dari sistem amplitude modulation. Nah kalau frekuensi, ya, frekuensi itu yang dia coba pengaruhi atau dia tumpangkan informasi itu di bagian dalam dengan fase frekuensi ya di apa namanya 2F gate itu ya. Ya ini frekuensi. Frekuensi itu kan omega omega F ya. Omega sebenarnya 2 pi F ya. Jadi 2 pi-nya kita keluarkan begitu sehingga kita pasang di sini. Dan kalau kita lihat konfigurasinya, amplitudenya selalu sama. Gitu. Ya. Amplitudenya itu tidak dipengaruhi oleh informasi ini. Sehingga ketika datang noise, ya dia kalem saja. A-nya tetap aja gitu. Selama si pengaruh atau si noise itu frekuensinya beda dengan yang di sini, dia nggak ada masalah. Artinya lebih tahan lah terhadap noise ya, lebih tahan terhadap noise. Dan sampai sekarang orang nyaman dengan frekuensi modulasi. Bahkan sinyal stereo itu yang radio FM stereo ya, kiri kanan itu ya modulasinya adalah frekuensi modulation. Dan kita bisa menikmati alunan musik jazz segala macam yang frekuensinya dari rendah tinggi bisa dinikmati oleh kita. Ya. Karena si noise itu lebih sulit ya, untuk masuk ke FM modulation. Lanjut. Ada lagi sistem modulasi yang pengaruhnya itu ada di fase ya, di fase di HT ya. Hampir sama dengan FM. Ya pada saat itu phase modulation itu kalah ya secara komersil karena radio-radio itu kebanyakan phase modulation. Frekuensi modulation. Nah, jarang kan kita mendengar radio komersil yang phase modulation, jarang. FM aja, gitu ya. Dan AM juga kalah, karena memang kualitas dari sinyalnya beda, gitu kan. Sampai hari ini kan yang menang adalah frekuensi modulation. Tapi lucunya, ya, phase modulation yang saat itu katakanlah kalah dibanding sistemnya lain. Per hari ini, dia menang. Hari ini itu semua sistem komunikasi kita menggunakan phase modulation, hampir kebanyakan, ya, hampir kebanyakan. Kenapa menggunakan phase modulation? Tawarannya itu dari kapasitasnya itu, jadi lebih banyak dari frekuensi ataupun dari amplitude modulation atau frekuensi modulation. Phase itu lebih banyak kapasitasnya itu. Dan pada saat kita bicara transmisi analog kemudian inputnya digital, akan kelihatan betapa unggulnya sistem phase modulation. Kita lihat dulu. Nah, kalau di sisi receiver itu kebalikannya, ya. Jadi yang datang sinyal modulated itu kita kembalikan ke sinyal seperti yang dia kirim, ya. Bisa menggunakan AM, FM dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu dan bisa dibaca di
Clear sama pemirsa semua? Ada materinya secara tulisan. Kemudian transit receive itu fungsinya adalah mengembalikan lagi sinyal yang elektrikal itu menjadi yang sesuai dengan yang diterima. Ya. Jadi bisa dikembalikan lagi seperti awal. Nah, sekarang kita bicara media transmisi. Jadi kita balik ke gambar sebelumnya. Coba tarik sebelumnya. Nah, kita bahas media transmisi. Jadi posisinya itu sudah siap dikirim. Nah, sekarang media transmisi apa yang bisa digunakan? Gitu kan? Bisa udara atau mungkin media tertentu. Coba kita lihat lebih lanjut apa saja medianya. Jadi media itu bisa dipandu ya. Itu ada kabel twisted, ada koaksial, ada saraf optik ya. Itu dia dipandu sinyalnya itu. Jadi kalau misalkan dia melengkung gitu ya melengkung juga. Dia lurus dia lurus juga ya. Dia tidak nyebar kemana-mana. Ngikutin sesuai dengan jalurnya. Jadi ada twisted, ada kabel koaksial, sama saraf optik. Saraf optik itu jadi ada sepasang kabel A dan B begitu dikirim dari ujung pengirim ke ujung penerima ya. Nah ini karakteristiknya itu dia berjalan memang sinyal itu sepanjang kabel itu, tapi lama kelamaan dia itu sampai pada suatu kondisi sinyal itu menurun, redaman ya, menurun sampai di ujungnya itu tidak terdengar, tidak ada lagi sinyal gitu kan. Sehingga sistem ini dibatasi panjangnya sekian. Mungkin sekitar 16 kilo barangkali ya. Untuk penelitiannya, panjangnya adalah 16 kilo. Kemudian ada lagi kabel koaksial. Kabel koaksial itu, kalau tadi kawat AB itu sejajar, ngirimnya itu sejajar. Ya. Kalau koaksial itu intinya, jadi intinya adalah kawat A misalkan. Di luarnya itu sebagai shield, ya, itu kawat B-nya. Jadi seolah-olah penampang gitu ya, penampang ya. Tangannya itu adalah kabel inti, terus selubungnya adalah pelindung. Manfaatnya adalah sinyal noise itu bisa lebih tahan ya, lebih tahan. Kalau suited itu ya, paralel itu sinyal kirim di kawat A ya. Biasa kan kalau misalkan ada listrik yang mengalir sepanjang kabel, maka akan menimbulkan magnet ya sekelilingnya muter ya, lingkaran muter, sehingga ada sebagian sinyal yang masuk di kawat B. Itu yang pengaruhi noise seperti itu. Ini menyebabkan kuat sinyal berkurang. Kalau misalkan sama-sama inti ya kayak koaksial, maka tidak si A tidak mempengaruhi B gitu kan, hanya di tengah. Jadi artinya lebih tahan lah terhadap noise. Berikutnya adalah optik. Kalau optik itu yang dikirim memang sinar optik ya, yang kita lihat ada warna tertentu yang coherent ya, yang coherent. Dia cuman ada sinyal enggak. Jadi memang ininya apa namanya transmisinya boleh dibilang digital. Ya. Kenapa kita bahas di sini? Ini kadang kita bahas media transmisi. Jadi media transmisi itu ada apa namanya twister, koaksial, dan juga optik. Kalau optik itu pasti ya itu adalah digital. Cuman ingin menunjukkan bahwa digital atau optik itu adalah bagian dari transmisi, bagian dari guided sinyal. Ya itu saja. Oke, nanti keuntungan-keuntungannya ya dari pelajari lebih lanjut ya. Kalau secara singkat ya, koaksial itu kapasitasnya besar sekali ya. Jangkauannya atau redamannya kecil sekali, cuma panjang banget begitu. Ya. Kapasitasnya tinggi, redamannya sangat kecil, jadi panjang banget begitu, dan juga tahan terhadap noise. Ya. Itu sangat untung banget.
Maksudnya sangat bermanfaat. Oke, ini kita lanjut saja. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Kekurangan juga bisa dipelajari lebih lanjut. Unguided ya. Unguided itu adalah yang radio, ya, yang ada sinyal pancaran ya. Yang pancaran ya, ada gelombang mikro ya. Gelombang mikro ya. Itu bergerak dari 1 sampai 200 giga ya. Radio terbuka ya, FM itu ya antara 3 sampai 1 giga. Ada pembagian-pembagian di Departemen Komunikasi juga akan ketemu pembagian radio. Ini gelombang mikro ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Silakan di banyak jurnal, banyak penjelasan yang bisa menjelaskan tentang karakteristik dari gelombang mikro. Ada lagi inframerah ya. Inframerah itu bisa bisa membawa kapasitas yang besar. Cuman itu kalau misalkan di dalam area yang dia transfer itu ada benda yang menghalangi, ya misalkan ya katakanlah burung begitu, itu bisa mengacaukan sistem. Ya. Sedang dipelajari juga bagaimana pengaruh misalkan ada burung menghalangi, itu sistem masih bisa recover, masih bisa recover. Itu bagian dari tuntutan kepada engineering telekomunikasi memforecast sinyal yang hilang gara-gara ada penghalang burung misalnya. Ya. Tapi yang jelas inframerah bisa dipakai untuk membawa informasi. Oke, lanjut. Kualitas sinyal itu ada gangguannya ya, ada atenuasi, ada distorsi, ada noise ya. Itu ada gangguan-gangguan dari sinyal. Atenuasi itu redaman. Kemudian ada ukurannya. Ukurnya itu adalah di titik ujung P2 dibandingkan dengan di titik P1 di titik awal. Kemudian kita logaritmakan. Itu biasanya seperti itu. Jadi desibel ya satuannya itu 10 log 10 ya. Jadi log 10 nanti kali 10 lagi. P2 lebih dari 1. Distorsi. Distorsi itu gangguan bentuk sinyal. Gangguan bentuk sinyal. Jadi sinyalnya sudah tidak sama lagi ketika kita kirim. Sudah misalnya itu distorsi. Itu bagi amplitude maksudnya penjahat yang paling akurat, pengajian paling seram gitu ya. Sangat mengganggu untuk distorsi ini amplitude modulasi. Noise ini selalu ada begitu ya. Penyebab juga bermacam-macam. Ada dari thermal, itu di mana-mana ada. Ini dari sinar matahari, sinar alam. Ada induksi, ada Corstock, dan ada impulse noise ya. Impulse noise adalah ini bagian dari sistem yang mempengaruhi apabila inputannya sinyal analog. Ya. Kebanyakan untuk sinyal digital. Kalau analog itu penjawabnya adalah induksi Corstock ya, kebanyakan. Corstock. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk supaya sinyalnya itu bagus, maka diperkenankan atau didefinisikan sinyal to noise ratio. Ya. Perbandingan sinyal dengan sinyal rasio. Semakin tinggi, semakin bagus. Suaranya semakin bagus. Semakin jelek, ya semakin rendah sinyalnya, maka sinyal itu kualitasnya kurang bagus, gitu kan. Tapi pada saat sinyalnya itu kurang bagus, katakanlah, kalau transmisinya lain lagi, misalkan digital atau yang lain, itu dengan level yang sama akan berkualitas yang beda juga. Ya. Itu seperti itu kalau di sistem telekomunikasi.
Seperti itu. Yang dibahas sekarang itu adalah transmisi analog, sinyal analog. Ini tentu saja S to N-nya, SNR-nya harus lebih bagus, ya, supaya hasilnya bagus. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pemahaman tentang sinyal analog dan transmisinya analog. Oke, demikian ya. Tadi kita sudah mencoba menerangkan sinyal analog, transmisinya analog. Di lain waktu kita akan bahas sinyal analog, transmisinya digital, atau sinyal digital, transmisinya analog, sinyal digital, transmisi digital. Tadi kita sudah bahas secara mendalam tentang sinyalnya analog, transmisinya analog. Kalau saya simpulkan bahwa sistem sinyal analog dan transmisinya analog itu terbagi kepada 3 sistem subsistem ya. Subsistem pertama adalah sistem dengan transmisi atau modulasi amplitude modulation AM. Yang kedua, sistem komunikasi dengan modulasi frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah sistem modulasi fase. Di antara 3 sistem itu, maka yang paling mudah diimplementasikan adalah amplitude modulasi. Itu sangat mudah. Tapi sayangnya, amplitude modulasi itu adalah gampang terserang dari noise. Karena itu maka untuk sinyalnya lebih bagus, orang menggunakan frekuensi modulation yang hampir setara cara membuatnya dengan phase modulation. Tapi ternyata di akhir dari perkembangan teknologi, phase modulation ternyata pilihan yang banyak dipilih orang-orang ketika mengirimkannya itu keinginannya atau latar belakangnya adalah ingin mengirim dengan kapasitas yang lebih besar ya, daripada frekuensi modulation. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.